Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 1. Oke, perkenalkan nama saya Alfiam dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya sebagai host over dan tamu. Perkenalkan nama saya Farhan Muhammad Ultra dari kelas 12 TKJ 1. Saya di sini sebagai penyedia barang. Perkenalkan nama saya Heki Sabilillah dari kelas 12 TKJ 1. Saya di sini sebagai kameramen. Perkenalkan nama saya Akmal Kusur Kembali, biasa dipanggil Akmal dari kelas 12 TKJ 1. Saya di sini sebagai editor. Sebelum nonton, alangkah baiknya jangan lupa subscribe, like, dan komen video. Mari kita lanjut ke videonya. Oke, selanjutnya kita perkenalkan komponen-komponen PC. Yang pertama di sini ada prosesor. Prosesor CPU berfungsi sebagai otak sentral dari sebuah komputer. Oke, selanjutnya di sini ada heatsink yang berfungsi sebagai mendinginkan CPU. Di sini heatsink disatukan dengan prosesor menggunakan pasta. Dan di sini ada RAM yang berfungsi sebagai menyimpan memori dalam jangka waktu sementara. Kemudian di sini ada kabel SATA yang berfungsi sebagai menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD, SSD, dan driver optik ke motherboard. Selanjutnya ada mainboard atau motherboard, komponen komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS. Selanjutnya di sini ada baut motherboard yang berfungsi sebagai menggabungkan beberapa komponen sehingga bergabung menjadi satu bagian yang memiliki sifat tidak permanen. Dan di sini ada hard disk yang berfungsi sebagai menyimpan data permanen. Kemudian di sini ada DVD-ROM yang berfungsi sebagai memproses penyimpanan data dari komputer ke CD. Kemudian di sini ada power supply. Dan di sini ada juga bautnya yang berfungsi sebagai memasang power supply-nya. Power supply ini berfungsi sebagai mengubah tegangan, mengubah daya, dan mengatur daya bagi tegangan output. Kemudian ada casing sebagai pelindung fisik. Casing yang baik juga berfungsi sebagai penyalur panas yang dihasilkan komponen elektronika komputer. Setelah itu kita lanjut ke perakitan. Di sini ada motherboard ya. Dan di sini ada tempat soket atau tempat prosesor. Nah, di sini cara bukanya kita tekan sampai penguncinya terbuka. Kemudian tutupnya diambil, ditarik ke atas. Setelah kayak gini, kita ambil prosesornya. Nah, di sini ada tandanya, ada strip ya. Tandanya dipaskan ke soketnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup dan kita kunci kembali dengan tekan ke bawah. Oke. Selanjutnya kita pasang heatsinknya. Oke,
Oke, heatsink di sebelah ini kita kasih pasta agar menyatu dengan prosesornya. Oke, kita pasang heatsinknya. Pertama itu penguncinya dibuka dan ditekan ke motherboard sampai pengunci yang berwarna putih itu keluar atau melewati motherboard ke belakang. Setelah hitamnya yang di heatsink itu keluar sebagai penguncinya, kita di sini menggunakan obeng, yaitu obeng min yang berfungsi sebagai memutar penguncinya heatsink agar terkunci. Selanjutnya konekkan kabel heatsink ke motherboard. Kemudian pasang RAM dan lihat tanda, lalu pasang ke soket RAM tersebut. Kita paskan dengan tandanya. Setelah itu kita masukkan ke soketnya, lalu tekan ke bawah untuk mengunci RAM tersebut. Selanjutnya kita ambil casingnya, kemudian kita pasang hard disk. Di sini ada hard disk. Lalu kita pasang ke casing, kemudian kunci dengan baut. Selanjutnya kita pasang power supply ke tempatnya hingga pas, lalu kunci dengan baut. Kemudian kita pasang motherboard ke casing. Sebelum itu kita hubungkan kabel power supply ke motherboard. Selanjutnya kita konekkan kabel audio dan kabel USB ke motherboard. Selanjutnya kita konekkan kabel-kabel ini ke motherboard sesuai nama yang ada di motherboard. Lalu kita pasang motherboard ke casing, kita paskan agar portnya tidak tertutup. Kemudian kita kunci menggunakan baut. Kemudian kita pasang atau konekkan kabel power supply ke hard disk. Kemudian kita membutuhkan kabel SATA untuk mengonekkan hard disk ke motherboard. Kemudian kita pasang DVD ROM ke casing. Cara pasangnya dari luar casing. Kita pasang ke tempatnya dan paskan. Sebelum kita kunci, kita konekkan kabel power supply ke DVD ROM. Lalu kita juga membutuhkan kabel SATA untuk mengkonekkan DVD ROM ke motherboard.
Kemudian kita kunci menggunakan baut. Setelah selesai semua, terakhir kita pasang casing, lalu kita kunci menggunakan baut. Oke, finishing.